Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di konten video kali ini kita akan balik lagi ke video subscribers build. Dan di episode ke-30 ini kita akan ngerakitin PC yang benar-benar full estetik, full putih, tapi dengan budget seminimal mungkin, dengan ya sedikit mengorbankan performa PC-nya sih. Tapi tetap kok untuk masalah performa gamingnya sih masih tetap aman untuk gaming di resolusi Full HD kalau nggak 1080. Dan di konten kali ini juga kita bakalan pakai casing yang benar-benar oke banget dan banyak banget diidam-idamkan oleh para PC builder kali ini. Ini adalah Lianli O11 yang seri Vision. Jadi ini benar-benar estetik banget, dari segi estetikanya udah oke banget, kece banget, rapih banget. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas part yang kita pilih di build kali ini. Pertama-tama untuk prosesornya, di sini kita bakalan pilih prosesor dari AMD yaitu Ryzen 5 7500F. Prosesor ini udah memiliki 6 core dan juga 12 thread. Jadi untuk prosesor ini yang pastinya udah cukup banget untuk gaming, streaming dan juga untuk content creation. Dan karena memang untuk standar saat ini 6 core itu udah menjadi minimalnya banget ya untuk streaming sambil main game dan juga misalkan kalian yang pengen ngedit video. Dan di sini juga kita bakalan pilih prosesor dari AMD AM5 yang terbaru supaya soketnya bisa future proof juga, jadi kedepannya untuk 2-3 tahun ke depan masih bakalan aman. Nah, untuk TDP ratingnya sendiri dia ada di 65 watt, tapi misalkan kalau di benar-benar di full loadnya dia bisa nyampe ke 100 watt. Jadi untuk pemilihan coolernya untuk yang standar-standar aja sebenarnya masih aman-aman aja ya. Nah, selanjutnya kita bakalan berpindah ke motherboard. Di sini kita memakai motherboard dari ASRock B650M Pro RS. Kita memilih motherboard ini emang karena memiliki aksen putih yang cukup banyak ya, dan juga performanya yang udah cukup banget. Jadi di board ini kita udah dikasih 8+2+1 power phase. Jadi untuk overclocking 7500F ini juga pasti bakalan aman banget. Dan kita juga udah dikasih heatsink VRM, jadi untuk suhu VRM yang pastinya bakalan lebih aman juga. Tapi alasan utamanya kita memilih motherboard ini karena emang banyak banget aksen putihnya, dan berhubung juga kita buildnya benar-benar full putih, jadi kita memilih motherboard yang ini. Nah, lalu untuk I/O port belakangnya juga di sini udah cukup lumayan banyak banget. Kita udah dikasih 8 buah slot USB, satunya USB-C, 3 USB 3 dan 4 USB 2. Di sini juga kita udah dikasih juga 2,5 GB Ethernet, DisplayPort, HDMI dan juga audio jack. Nah, lalu selanjutnya kita berpindah ke RAM. Di sini kita memakai RAM dari Team Group yaitu Team Delta RGB. Di sini kita pakai kapasitas yang 32 GB dan speednya udah cukup kencang juga di 5600 megatransfer per detik. Kita pakai RAM ini karena waktu pada rakit PC ini menjadi RAM pilihan termurah yang ada RGB-nya juga. Tapi misalkan kalian mau rakit harga sekarang, RAM ini udah mulai naik juga di harga sekitaran 2 jutaan. Jadi ya cukup lumayan agak lebih mahal. Nah, untuk kapasitasnya sebenarnya ini udah cukup banget ya. Kita ada di 32 GB. Jadi udah cukup banget untuk gaming dan editing juga. Dan ini sebenarnya udah lebih dari cukup juga sih ya. Jadi udah bakalan aman banget nyampe 3 atau 5 tahun ke depan. Next, lalu kita berpindah ke SSD. Di sini kita seperti biasa memakai SSD dari Adatac PG GameX. Kita di sini memakai kapasitas yang 1 TB dan seperti biasa juga kita memakai SSD ini emang karena memang SSD ini yang benar-benar worth it banget dari segi performance yang diberikan dan juga harganya. Nah, untuk read speed-nya di sini kita bisa mencapai di 7000 MB per detik dan juga untuk write speed-nya ada di 6000 MB per detik. Jadi udah pastinya kencang banget. Oke, selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke GPU atau enggak VGA. Di sini kita memilih GPU entry level dari AMD. Kita akhirnya memilih AMD RX 7600. Di sini kita memakai brand vendor dari ASRock dan seri yang dipakai ini adalah Steel Legend. Jadi AMD RX 7600 ini udah memiliki VRAM yang cukup besar ya di 8 GB, dan untuk masalah performanya sih si RX 7600 ini emang diperuntukkan untuk para user yang ingin fokusnya di gaming di resolusi Full HD. Tapi masih bisa juga untuk mepetin di performa 2K apabila misalkan settingnya agak diturunin ke high kalau nggak ke medium, dan juga nyalain FSR untuk ngebantuin si frame rate-nya. Lalu untuk konsumsi daya RX 7600 ini juga ya bisa dibilang nggak terlalu irit listrik juga karena dia memiliki TDP rating yang cukup tinggi di 160 watt. Jadi mirip dengan RTX 4060 Ti dari segi penggunaan listriknya, tapi misalkan kalau secara performa malah lebih mirip dengan RTX 4060 biasa. Nah, di sini kita memilih brand vendor dari ASRock yang Steel Legend ini emang karena udah memiliki triple fan, jadi udah cukup besar juga dari segi ukurannya dan juga berwarna putih. Jadi emang benar-benar build-nya biar full putih semuanya. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke CPU cooler. Di sini kita memakai liquid cooler dari ID Cooling. Ini adalah ID Cooling SL360 Space. Liquid cooler ini emang sebenarnya overkill banget ya untuk build ini yang cuman pakai prosesor yang mentoknya cuma di 100 watt. Tapi sedangkan kapasitas cooler 360 mm itu biasanya udah mumpuni untuk ngedinginin prosesor yang ada di 250 watt ke atas. Tapi kita di sini sengaja milih liquid cooler ini karena emang purely untuk estetiknya aja. Selain warnanya udah full putih, ada LCD ukuran 2,1 inch, IPS juga, jadi benar-benar bagus layarnya. Dan yang pastinya bakalan bisa ngebuat si build PC ini makin kelihatan kece banget dan rapi banget karena ada tambahan
LCD di bagian liquid coolernya. Nah, liquid cooler ini juga menjadi salah satu pilihan bagi kalian yang pengen punya liquid cooler dengan LCD tapi dengan harganya yang nggak begitu mahal. Di kisaran harga 2 jutaan kalian bisa ngedapetin cooler ukuran 360 mm dengan LCD yang cukup bagus, IPS display dan juga resolusinya di 480x480. Nah, next lalu kita bakalan berpindah lagi ke power supply. Di sini kita bakalan memakai power supply dari Deepcool. Kita pakai seri yang PK550D. Jadi power supply ini udah memiliki kapasitas di 550 watt dan juga sudah memiliki sertifikasi 80 plus bronze. Kita sengaja nge-save budget juga di sini karena memilih power supply yang sekiranya cukup aja untuk di sistem ini dengan memilih power supply yang non modular biar harganya ya biar lebih murah juga. Dan selain itu juga kita memakai casing yang dual chamber, jadi untuk masalah kabel ekstra itu pasti bisa disembunyiin di bagian belakang. Dan juga kita bakalan memakai kabel extension, jadi untuk perkabelan pasti bakalnya kelihatan lebih rapi juga. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas dari bagian casing. Nah, untuk casing di sini kita memilih case dari Lianli O11 Vision yang berwarna putih. Casing ini udah jelas banget ya, desainnya full akuarium dan bahkan di bagian atas case-nya juga kita dikasih full kaca juga. Jadi untuk desain case-nya udah benar-benar unik banget dan juga cakep banget. Bisa ngelihat isi dalam case-nya dari 3 sisi yang berbeda, dari atas, depan, dan samping. Dan seperti di casing akuarium biasanya juga, di sini juga Lianli memakai desain dual chamber. Jadi untuk penempatan power supply, hard disk drive, dan juga SSD ini bisa disimpan di bagian belakang, jadi nggak bakalan ngeganggu estetik di bagian depan case-nya. Nah, untuk size-nya juga ini kita bisa menampung sampai motherboard i80X, jadi untuk motherboard ukuran besar juga pastinya bakalan aman banget. Dan di casing ini juga kita udah bisa memakai 2 radiator yang ukurannya 360 mm dan juga 1 radiator yang 240 mm. Jadi di case ini misalkan kalian mau pakai custom loop juga udah benar-benar friendly banget karena cakupan radiatornya yang udah cukup banyak juga. Nah, kalau untuk support fan-nya di sini kita bisa pasang 3 120 mm di bagian samping depan, lalu di bagian bawah kita bisa pasang 3 kali 120 mm atau enggak 140 mm. Tapi di sini kita masih belum support radiator 420 mm ya, hanya 360 mm. Nah, dan di bagian belakang juga kita bisa pasang 2 kali fan 120 mm apabila kita set casingnya di bagian low. Nah, kalau untuk overall airflow dari casing ini bisa dibilang cukup oke juga, walaupun bagian panel atasnya kita diberikan kaca yang solid, jadi nggak bisa ngebuang udara ke bagian sana. Tapi kita di sini bakalan ngeset fan exhaustnya ada di 2 sisi, di bagian belakang 2 fan di set exhaust, dan di bagian depan samping depan kita bakalan exhaust juga via radiator. Jadi untuk permasalahan airflow-nya bakalan bisa kita jamin bakalan aman banget lah di sini. Nah, lalu yang terakhir di sini kita memakai kabel extension tambahan. Ini ada Lianli Streamer V2. Kita bakalan pakai 2 buah ya, yang 24 pin untuk yang motherboard dan juga PCIe yang 8 pin. Jadi ini sebenarnya kabel extension ini hanya purely untuk estetik karena emang permintaan dari usernya pengen benar-benar full estetik untuk performasi nanti lagi aja lah belakangan. Nah, begitu deh pemilihan dari part dari subscribers build kali ini. Untuk total build-nya bisa langsung dilihat aja di monitor kalian sekarang. Oke, nah begitu dari total build-nya, langsung aja kita rakit-rakit PC-nya.
Alhamdulillah sudah beres rakitan PC kali ini. Jadi gimana nih menurut kalian untuk build kali ini? Emang build kali ini kita lebih terfokusnya di bagian estetik dari buildnya ya. Jadi untuk masalah performa ya nggak perlu dipikirin banget lah. Tapi yang pastinya walaupun performanya biasa aja masih tetap bisa ngejalanin game di 1080 dan juga di 2K dengan settingan yang cukup bisa rata kanan lah ya. Tapi walaupun begitu kita masih tetap pakai soket AM5 yang bisa upgradable banget sampai beberapa tahun ke depan dan masih tetap aman banget misalkan mau upgrade ke 7800 X3D nanti ke depannya. Dan untuk performa gaming di sini kita udah benar-benar aman banget di resolusi Full HD dengan settingan rata kanan dan juga resolusi di 2K dengan settingan high dengan FSR juga. Dan sekali lagi sorry banget di build kali ini kita nggak ada hasil benchmarknya karena buildnya udah dikejar-kejar banget sama user, jadi kita nggak sempet untuk nge-benchmark dari si PC ini. Tapi untuk overall dari build ini saya ngerasa build ini tetap estetik parah banget ya. Walaupun pemilihan partnya yang masih entry level dengan segi looks buildnya sih emang udah cakep banget kayak benar-benar PC high end. Buildnya udah full putih dengan case yang full 3-way tempered glass, jadi bisa ngeliat dari segala sisi. Lalu dengan tambahan extension cable dari Lian Li streamer yang ngebuat buildnya makin lebih cakep dan kelihatannya lebih high end banget. Dan jangan lupa untuk pemilihan liquid coolernya juga yang udah ada LCD-nya, yang pasti bakalan nambah extra poin banget untuk poin estetiknya. Nah udah gitu dari desain casing ini juga cukup ngebantu ya karena dia udah dual chamber, jadi dari kerapihan perkabelannya juga yang pasti bisa dipastikan bakalan aman. Untuk kabel-kabel ekstranya bakalan bisa kita sembunyiin di bagian chamber belakang, jadi untuk bagian depan masih tetap kelihatan rapih banget. Nah begitu deh hasil dari subscribers build episode ke-30 ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Apabila ada masukan bisa langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah ya. Dan misalkan kalian mau konsul atau nggak mau rakit PC di channel ini, langsung aja kontak saya. Untuk kontaknya ada di deskripsi juga. Dan sekali lagi terima kasih banget bagi kalian yang udah nonton. Semoga kalian suka dengan konten rakitan kali ini. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.